Ayo, tangannya ke atas, digoyang-goyang. Goyang-goyang. Bim bim salabim, abrakadabrak. Buat. Kita lihat ya. Wadah! Kok bisa begitu ya? Bisa. Jangankan teman-teman bingung, saya aja 1 meter di samping Kak Maulana tercengang, terbius, terkontaminasi dan terwow-wow dah pokoknya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Maulana. Wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Halo semuanya, sobat pintar yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, host yang selalu ceria dan tampan, Bang Zul, dan bersama teman-teman di Revolusi Belajar. Hari ini seperti yang biasa kita lakukan, kita akan mewawancarain seorang tokoh, seorang praktisi pendidikan, dan beliau juga seorang pendongeng. Satu pendongeng, terus yang kedua beliau juga seorang pesulap. Pendongeng dan pesulap nih, multi talent nih tokoh kita satu ini. Dan rupanya bukan hanya itu, beliau juga termasuk seorang relawan di sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu teman-teman disabilitas. Bahkan di tahun ini dan tahun 2019 beliau telah memberikan bersama teman-teman di relawan yayasan 150 kaki palsu buat teman-teman disabilitas. Wow, luar biasa sekali. Tokoh kita satu ini, perkenalkan di sebelah saya ada Kak Maulana. Halo Kak Maulana. Selalu ciri-ciri beliau dengan kacamata hitamnya. Oke. Pakai topi. Terus pakai topi kayak ya? Tapi nggak usah lah, santai kan sini. Santai aja hari ini ya. Oke. Jadi emang atribut beliau tuh selain pakai kacamata ada topi juga kayak. Oke. Khusus di channel ini beliau melepaskan topinya sebagai persembahan buat teman-teman Revolusi Belajar di rumah. Oke, untuk membuktikan apakah beliau ini benar-benar seorang pendongeng dan seorang pesulap, beliau akan memberikan dan melihatkan cara beliau berdongeng dan memberikan sulap ya kepada teman-teman semuanya. Jadi beliau akan berdongeng sambil sulap tuh, keren kan? Atau berdongeng dulu baru sulap, Kak? Dongeng dulu baru sulap. Dongeng dulu baru sulap. Oke, buat Kak Maulana, boleh Kak? Sedikit memberikan dongeng buat teman-teman di rumah. Jadi langsung nih? Langsung saja Kak. Oh, oke. Kirain setelah wawancara dulu baru dongeng. Ini langsung dongeng. Langsung, karena emang teman-teman semua di komen tuh udah pada bilang, ayo dong dongeng dong, ayo dong dongeng dong, ayo dong dongeng dong. Banyak yang komen? Banyak yang komen, padahal belum tayang ini. Jadi emang kita emang orang visioner, udah menebak apa yang teman-teman mau di rumah. Oke, kalau itu jadi dongeng itu ada yang pakai alat, ada yang nggak pakai alat. Oke, Kak. Nah, yang pakai alat pun juga macam-macam. Ada yang pakai wayang, ada yang pakai boneka, ada yang pakai buku dan sebagainya. Oh, toolsnya banyak juga Kak ya? Banyak kalau dongeng dia sebenarnya banyak macam cerita. Nah, kali ini kamu pakai alat. Kita cari media alat peraga namanya. Media alat peraga, oke. Dan di mana? Ada di sini nih. Wah, kebetulan sekali. Emang Kak Maulana itu semua aspek bisa dijadiin dongeng loh, luar biasa Kak Maulana ini. Padahal tadi saya nyari di sini nyeting di sini. Oh, nyeting. Jangan ceritain dong Kak, seharusnya kan pura-pura emang itu alat aksesoris kita. Oke. Alkisah di sebuah hutan ada seekor binatang. Namanya apa? Monyet. Dan ada juga binatang yang wah, apa ini? Harimau. Harimau itu singa nih? Saya sih bilangnya singa. Oh, singa ya? Singa. Pagi hari mereka terbangun dari tidurnya. Sudah pagi, bangun singa. Iya, aku sudah bangun. Ayo kita bangunin temen aku. Oh, siapa? Panda. Oh, aku tunggu sini saja deh. Ya sudah, aku duluan ya panggilin temen aku bangun, nanti kita cari makan bareng-bareng. Baik, aku tunggu ya. Jangan lama-lama. Oke, tunggu sebentar. Yo. Kemudian sang monyet itu mencari si panda. Pandanya sedang tidur di atas pohon. Berangkatlah sang monyet sambil loncat-loncat. Wah, di
di atas ada panda sedang tidur. Hei, panda bangun, panda bangun, panda bangun. Si panda sedang tidur karena panda emang hobinya tidur. Hobinya tidur ya? Panda bangun. Ih, gak bangun-bangun. Ya sudah deh, kalau gitu aku tinggalin cari makan aja. Wah, si monyetnya langsung meninggalkan sang panda, padahal mereka ingin mencari makan bersama-sama. Oke. Singkat cerita, usailah singa dan monyet mencari makan. Ih, teman aku gak bangun-bangun. Iya, kenapa teman kamu tidak bangun-bangun? Pasti si panda tidurnya malam-malam. Iya, tidak lama kemudian ada angin berhembus kencang sekali. Kalau ada mic itu bisa ya? terasa. Terus saya bantu kan? Nanti bikin efek musik ya. Oh bisa. Boleh nggak? Angin berhembus kencang sekali. Ada angin kencang sekali. Ayo kita masuk ke dalam gua. Iya kita masuk ke dalam gua. Masuklah monyet dan singa ke dalam gua. Sedangkan si panda sedang ada di atas pohon, terhembus oleh angin yang sangat kencang. Dan goyang-goyang dan akhirnya si pohonnya patah. Lontong. Tolong. Wah, terjatuhlah panda dari pohon tersebut. Lalu keluarlah sang monyet. Kamu kenapa? Aku terjatuh. Makanya kamu bangun dari pagi, jangan siang-siang. Iya, maafin aku. Nah, singkat cerita seperti itu. Wih, tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Saya taruh lagi sini ya. Oke Kak, aksesoris kita itu Kak ya? Oke. Ya, biasa ya Kak Maulana dengan aksesoris yang ada, dia bisa menceritakan dalam bentuk dongeng. Ya. Itu baru dongeng yang pertama, dan Kak Panda spesial buat teman-teman di rumah akan memberikan sebuah sulap. Bukan sebuah ya, sebuah juga tetap ya. Apa namanya Kak? Permainan sulap. Buat teman-teman semuanya, mari saksikan. Oke, teman-teman siapa yang suka gambar? Coba angkat tangannya. Aku suka gambar, aku. Belum angkat tangan itu. Angkat tangan. Coba angkat tangan dong. Udah. Oke. Kakak punya buku gambar, oke? Tapi kita Oke. Luar biasa. Oke. Wow, buku gambar. Kakak suka gambar. Gambarnya itu gambar binatang-binatang. Nah, ini dia teman-teman boleh nilai ya gambar Kamolana bagus atau tidak ya. Ya, gambar Kamolana ada gambar binatang, dinosaurus ya kan, ada gambar singa. Bagus kan? Cakep kan? Ada. Mana ada? Kalau ini sama mata saya nggak kebaca, nggak ada apa-apa. Iya. Oke. Sekarang teman-teman tangannya diangkat ke atas semua. Angkat ikut ya. Kiri apa kanan nggak? Dua-duanya. Oke. Tangannya ke atas, digoyang-goyang. Bim salah bim, abrakadabrak dor. Gitu ya. Oke. Itu yang ketiga ya. Satu Kak. 1, 2, 3. 3 Kak, aduh Kak ya, oke. Sate tikus. 1, 2, 3. Tangannya ke atas, digoyang-goyang. Bim salah bim, abrakadabrak dor. Lihat ya. Waduh. Kok bisa sih Kak? Iya, warna-warni kan, ada warna hijau, merah, biru. Taruh Kak, saya nggak buta warna Kak, itu hitam putih semua Kak. Hitam putih mana ada, kakak buta warna nih ya. Kakak pesulapnya. Baik. Oke, kita angkat lagi tangannya ya. Sulap lagi, oke. Tangannya ke atas, digoyang-goyang. Masa ada yang sambil ngupil sih? Jangan dong. Cuci tangan dulu. Pakai semprotan hand sanitizer dulu. Ayo, ditungguin. Oh, udah, cepat dia langsung ya. Yuk, tangannya ke atas, digoyang-goyang. Bim salah bim, abrakadabrak. Kita lihat ya. Wadah. Kok bisa begitu ya? Bisa. Jangankan teman-teman bingung, saya aja 1 meter di samping Kak Maulana tercengang, terbius, terkontaminasi dan terwow dah pokoknya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Maulana. Cukup kalau semuanya Kak Maulana doang yang sulap, ini jadi acara trik sulap nanti. Jangan ya. Oke. Kak Maulana, seperti yang sudah kita jelaskan, Kak Maulana kan seorang pendongeng, seorang pesulap.
dan seorang relawan di sebuah yayasan. Intinya sebuah profesi yang akan berhubungan sama orang lain, nyenangin orang lain, membantu orang lain. Sebenarnya apa sih Kak yang membuat Kakak terjun ke dunia ini tuh apa? Jadi dulu waktu masih SMP dan SMA itu cita-citanya pengen jadi seorang pengacara. Kok pengacara? Pengacara. Pengacara yang pakai baju hitam itu Iya, kan, yang di pengadilan. Bukan pengangguran banyak acara bukan? Oke. Ya, pengacara. Maka pas kuliah itu masuk di Fakultas Hukum. Oke. Alhamdulillah dalam perjalanan lulus dan sebagainya, dan sekarang tetap jadi pengacara. Jadi memang kita harus punya doa itu dari kecil. Kalau kita pengen jadi pengacara dan sekarang terkabul jadi pengacara. Lah, terkabul Kak? Iya, betul. Pengacara itu adalah pendongeng pesulap banyak acara. Wah. betul. Pendongeng pesulap banyak acara. Komplit ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang keliling-keliling sekolah atau acara ulang tahun ataupun acara anak-anak untuk memberikan dongeng dan sulap gitu. Awalnya mulanya sih sebenarnya dari sulap dulu. Sulap. Jadi suatu ketika waktu kita kuliah kan biasa habis pulang kuliah mampir ke mall gitu ya. Di mall itu nemu satu permainan sulap. Di situ kita beli, bayar 50.000, cuma dapat kartu 10 pieces doang tuh awalnya. Oke. Gitu. Lah, kalau 10 pieces setahu saya kalau beli kartu biasa ya, kartu remi biasa itu 5.000, tapi dapat 52 pieces kartu gitu. 52 Kok pieces. ini 50.000 dapat 10 doang? 10 doang. Karena mahal di trik sulapnya kan. Oke. Ternyata trik sulap tuh kartunya digunting, ditempel apa sebagainya. Gitu. Nah di situ mulai kepancing. Mungkin awal mulanya karena orang tua wira swasta juga ya, jadi pedagang sebagainya, jadi langsung tuh kita kalau gitu gue juga mau jualan. Nah akhirnya kita jualan alat sulap dulu. Oke. Jualan alat sulap, habis itu jualannya di pinggir, di pasar kaget. Jadi jam 6 pagi udah gelar tikar di pinggir jalan sampai jam 12 sampai geseng nih, sampai panas-panasan. Hingga ada yang mempercayai, Kak bisa nggak ngibur anak saya acara ulang tahun di situ. Oh baik. Nah mulai di situ lah kita masuk ke dalam dunia sulap jasanya ya, bukan barangnya lagi. Namun udah berjalan kayaknya ada yang kurang kalau cuma main sulap gitu. Setelah selesai main sulap happy aja kayaknya, tapi kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Akhirnya masuklah dalam dunia dongeng, karena dalam dongeng itu penuh dengan pesan, penuh dengan makna, sehingga pada saat anak-anak pulang tuh pesan-pesan kita masih terbawa oleh dia. Terlepas nanti dia mampu mewujudkan apa tadi pesan kita, setidaknya kita sebagai pekerja nggak cuman memberikan anak-anak happy aja tanpa ada isinya. Sampai sekarang bisa konsis udah sekitar 8 tahun berarti. Wow, berarti 2013 2012 sampai 2012 ya. Gitu. Jadi ya sampai sekarang masih tetap berkeliaran di dunia anak-anak. Nah, dan Kakak cukup puas di situ, akhirnya terjun lagi ke dunia relawan. Iya, jadi itu 150 kaki palsu Kak ya? Oh baik, yang itu jadi seiringan berjalan. Jadi banyak ada pengundang, Kang Maulana, ya, tolong ngisi acara di yatim gitu. Kang Maulana tolong ngisi acara di yayasan kanker apa sebagainya. Nah pada saat kita lagi ngisi acara dongeng dan sulap di situ, kita melihat ada anak-anak yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, lalu melihat yang nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu. Tetap secara profesional kita memberikan hiburan dulu, selesai acara baru saya samperin tuh anaknya, kenapa nggak punya kaki, nggak punya tangan sebagainya gitu. Nah mulai disitulah kita melakukan penggalangan dana satu persatu, dan sampai sekarang alhamdulillah udah sekitar 150 anak yang mendapatkan kaki dan tangan palsu. Terus total 150 ya. 150 ya. Jadi di sini juga mungkin kalau misalkan yang nggak punya, yang tidak punya kaki atau tidak punya tangan, boleh nih nanti menghubungin pihak Revolusi Belajar. Nanti Revolusi Belajar bisa kontak ke Kang Maulana, nanti kita kasih itu secara cuma-cuma, gratis. Dengan syarat maksimal usia itu 45 ke atas. 45 tahun. 45 tahun ke atas. Ke atas ya. Itu memang available-nya buat. Kalau 45 tahun ke atas nggak bisa. Nggak bisa. Berarti 45 tahun ke bawah bisa ya. Betul. Tapi ya tetap ini lebih ke kalangan menengah ke bawah. Jadi pada saat kita ngibur, dan ada satu lagi yang menjadikan. Jadi pada saat itu saya ada di Yayasan Kanker Anak
Iya kanker anak Indonesia itu di daerah Pramuka, saya lupa. Itu saya dongeng, habis dongeng tiba-tiba samperin kan si anak itu tuh, samperin ibu, mamanya anaknya, mamanya ada nggak? Ada, saya ngomong sama mamanya, mama ini anaknya mau dapat kaki palsu nggak? Oh baik, wah dengan senang hati, alhamdulillah tuh 2 bulan 3 bulan dapat, setelah itu dapat 3 bulan berikutnya lagi anaknya udah nggak ada. Ya, Karena kanker ya, sampai jadi kanker tulang, melebar sampai kanker paru-paru. berarti kanker anak tersebut kanker plus Iya, jadi kanker tulang, Kanker sehingga kakinya harus diamputasi, kankernya udah menyebar kemana-mana. Gitu. Jadi itulah suka dukanya berkeliling ketemu anak-anak sebagainya gitu. Jadi pada saat diundang ke tempat-tempat kayak gitu sebenarnya bersyukur banget saya bisa melihat bahwa ya Allah ternyata ya ada kok yang masih di bawah kita gitu. Jadi kita jangan pernah mengeluh sama urusan kita apa sebagainya, karena masih ada yang lebih sulit kok. Gitu. Jadi kita sebagai manusia harus tetap bersyukur ya. Betul. Karena ya masih banyak orang dengan kondisi yang jauh di bawah kita kayak. Iya. Wow, baru awal aja sudah bikin saya merinding nih dengan cerita Kak Maulana. Berarti kan Kak Maulana, kakak kan sering diundang di ke anak-anak ya, lebih banyaknya ya. Karena juga ke perusahaan juga ya. Baik, betul. Tapi secara marketing lebih banyak ke anak-anak ya. Iya, marketnya memang anak-anak. Anak-anak. Oke, Kak, kalau kakak lihat dengan kakak sering bertemunya dengan anak-anak dalam jumlah besar, bagaimana Kak penilaian Kak Maulana mengenai pendidikan anak-anak di Indonesia Kak? Karakternya atau sistemnya? Baik. Kalau dari saya sendiri memandang bahwasanya pendidikan itu udah menjadi apa ya, pakaian ya artinya ya. Tapi sekarang kita banyak nemuin sistem-sistem pendidikan yang kita nggak bisa tutup mata. Artinya ada istilahnya homeschooling, ada istilahnya pendidikan normal pada umumnya, ada sekolah alam, ada pesantren dan sebagainya. Artinya kita nggak bisa, jangan kita menjudge bahwasanya pendidikan yang biasa yang paling baik, tidak. Pesantren yang paling baik, tidak. Sekolah alam yang paling baik, tidak. Homeschooling yang paling baik, tidak. Tapi kita harus buka dulu tentang sistem-sistem itu. Nah dari sistem-sistem itu udah kita ketahui, baru kita boleh mengarahkan anak kita untuk dalam hal tadi sistem tersebut, gitu. Jadi artinya sistem di Indonesia baik-baik saja dalam segi pendidikan, tapi memang perlu kita sadari pendidikan yang paling dekat itu adalah orang tua sama anaknya. Gitu. Jadi sebagus apapun sistem yang ada di sekolahan, tapi kalau orang tuanya juga tidak berperan, akan menjadi percuma. Gitu. Karena kan mereka sekolah oke, sampai jam 3, sampai jam 12 gitu ya. Nanti sisanya kan ada waktu sama orang tua, dan di situ sebenarnya lebih penekanannya kepada orang tua. Nah, maksudnya orang tua gimana? Orang tua berarti harus ngajarin matematika bahasanya. Bukan seperti itu, artinya akhlak yang paling penting gitu. Akhlak moral ya. Iya, matematika, dia bisa baca apa sebagainya gitu. Jadi itu mengikuti waktu aja gitu. Kadang-kadang ketemu sama guru yang dia cerita bahwasanya wah karena sekolah saya ini membuat anak saya bisa cepat baca, bisa jadi bagi saya itu masalah waktu aja gitu. Jadi anak akan menemukan momennya di waktu yang sama gitu. Kayak misalkan naik sepeda gitu. Anak bisa naik sepeda cuma masalah waktu doang, bukan masalah bisa atau tidak bisa atau harus sekolah sepeda, enggak, tapi itu masalah waktu aja, tentang pembiasaan gitu. Jadi ya tidak ada yang salah dengan sistem pendidikannya, tapi tinggal bagaimana orang tuanya mau nggak terlibat lebih dalam itu. Jadi kalau orang tuanya udah menyekolahkan anaknya, udah ikutin bimbel, bukan berarti orang tuanya lepas, tapi orang tuanya tetap harus terlibat dalam sistem itu. Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi, ya pelajaran jarak jauh ini kan orang tua sangat diuji sekali kesabaran. Sangat diuji sekali. Dari segi bagaimana dia harus nyiapin materi, apa ya, di print atau gimana. Nah itu memang orang tua lagi diuji. Nah, orang tua akan mengenal anak sesungguhnya. Bayangin, orang tua yang di rumahnya ada anak 3 aja pasti udah riuh. Bagaimana guru, Bu? Ya ini untuk guru orang tua yang di rumah ya. Guru nanganin sekitar 20 sampai 30 siswa. Di kelas. Gitu. Kebayang nggak? Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang tua marahin gurunya,
gimana ya, maksudnya ibu ngandang 3 anak aja di rumah udah apa iya, pecah gitu ya. urat-urat di leher udah pengen keluar gitu ya, apalagi guru gitu. Jadi kalau ada orang tua datangin ke sekolah harus malah gurunya diomel-omelin apa sebagainya, tolonglah gitu, nggak gampang jadi guru gitu. Dengan budget operasional dia yang nggak seberapa, menjaga 30 anak agak-agak sulit gitu. Oke. Jadi pada saat ini seharusnya menyadarkan kita sebagai orang tua bahwasanya guru itu mahal gitu. Jadi orang tua harus bisa menghargai guru dan sebagainya. Tapi bisa dibilang kondisi pandemi sekarang ada hikmahnya ya bagi orang tua. Pastinya. Yang dulunya mereka mungkin hanya fokus menyerahkan kepada sekolah, sekarang momen itu dan tanggung jawab itu ada di orang tua. Iya betul. Nah berarti Kak, banyak orang tua yang selama anaknya di sekolah mungkin kurang dekat sama anaknya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, setidaknya hikmah di balik kondisi ini orang tua bisa mendekatkan diri kepada anaknya walaupun dengan kondisi agak stres ya, atau mungkin bingung, atau mungkin kewalahan. Mungkin Kakak punya tips nggak sih cara orang tua biar bisa dekat sama anak, mungkin dengan dia mampu berdongeng, atau mungkin dia mau belajar sulap biar chemistry yang selama ini pernah hilang akhirnya timbul kembali atau tumbuhlah di keluarga. Jadi salah satu fungsi atau manfaatnya dongeng itu adalah memang dekat. Jadi kalau kita searching, mungkin manfaat dongeng katanya untuk kecerdasan, untuk bisa anak lebih cepat membaca atau sebagainya. Intinya sebenarnya dekat. Itu. Kalau dia bisa baca apa sebagainya itu adalah bonus saja. Karena tujuan paling utama dongeng itu adalah bagaimana bisa dekat. Karena kenapa bisa dekat? Karena kan kita berkomunikasi. Entah apa yang kita ceritakan itu jangan terlalu fokus kepada misalkan anak kita suka males matikan lampu kamar mandi misalkan. Lalu kita searching dongeng apa yang kira-kira untuk mengajari anak-anak gampang tidak males mematikan lampu kamar mandi. Jangan terlalu terbebani dengan pesan yang tadi pengen kita sampaikan gitu. Tapi pada saat kita sudah dekat, sebenarnya apa aja yang kita minta tolong akan dicapai. Gitu. Jadi dongeng apa saja silakan. Kamu misalkan anak saya malas sikat gigi sebelum tidur, cari searching dulu materinya. Gak usah. Yang penting dongeng saja dulu. Nanti dekat dengan anak, ada komunikasi 2 arah. Disitulah nanti kita bisa minta tolong ke anaknya. Nah, Dek, tolong ya sebelum tidur sikat gigi dulu. Gitu. Jadi memang dongeng itu manfaat yang paling utama adalah mendekatkan kita sama anak-anak. Oke. Nah Kak, waktu kapan sih yang tepat bagi seorang orang tua, ayah atau ibu memberikan dongeng kepada anaknya? Di usia berapa tuh Kak? Oke. Bagusnya. Jadi kalau menurut ilmunya ya psikologisnya katanya memang dari pada saat ibu lagi mengandung sudah bisa. Oh, dalam rahim ya, sudah bisa cerita gitu. Nah, pada saat sudah lahir ini ada 3. Yang pertama adalah pada saat lagi dalam perjalanan. Oke. Gitu. Jadi misalkan entah lagi naik motor, entah lagi naik mobil, entah lagi dalam kendaraan umum, kita bercerita saja sebenarnya. Kita berdongeng saja, apa aja ceritanya, singkat-singkat aja. Nah, karena itu ada komunikasinya saat perjalanan. Yang kedua pada saat lagi makan. Nah, pada saat lagi makan ini waktu yang pas untuk bercerita, meskipun ada yang bilang kalau makan jangan sambil ngomong kayak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dengan pada saat anak itu sedang makan, kita sambil bacakan buku, itu pesan-pesannya agak masuk gitu, karena dia happy. Lalu juga pada saat mereka sedang sakit gitu. Dia lagi sakit, yang kita ceritakan gitu. Itu akan membawa kayak semacam obat sendiri gitu. Maka kadang-kadang suka diundang sama pengundang itu datang ke rumah sakit gitu ya, anak-anak yang lagi sakit tuh dong itu kelihatan anak-anak yang awalnya jadi masuk yang lemas gitu sekarang jadi segar maksudnya. Jadi 3 momentum itulah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Masalah waktu mau sebelum tidur itu silakan saja gitu, karena memang menurut psikologisnya kan sebelum tidur anak dalam kondisi alfa atau beta saya lupa itu kita sampaikan cerita baik itu baik-baik juga gitu. Tapi 3 hal itu yang paling utama pada saat lagi dalam perjalanan, pada saat dia lagi sakit, atau pada saat dia lagi makan. Itu bagus sekali. Oke, berarti mendongeng itu bukan hanya, karena banyak juga orang tua yang merasa, aduh Bang Jul mau dongeng sebelum tidur, saya nggak ada waktu, pulang kerja aja jam berapa, kadang pulang kerja anak udah tidur.
berarti nggak hanya sebelum tidur kayak, berarti bisa dengan saat lagi jalan-jalan di hari Minggu, hari Sabtu, terus pada saat lagi makan bisa kapan saja, terus yang terakhir ya pada saat lagi sakit. Ya cuma kita jangan berharap anak kita sakit ya, seru ya. Jadi sebelum tidur juga bisa, selama perjalanan juga bisa, dan sama saat anak lagi makan nggak ya? Betul. Oke. Itu 3 hal yang paling luar biasa. 3 hal yang paling luar biasa. Kak, berarti kalau untuk dongeng yang dilakukan oleh orang tua, terkadang kan ada orang tua yang terlalu serius, yang jangankan untuk mendongeng Kak, untuk dekat ke anaknya sekedar say hello, kaku gitu Kak. Itu membuat orang tua tersebut ataupun ayah atau ibu memiliki perilaku yang tidak seperti itu, gimana Kak? Bisa nggak? Baik. Gimana kita ngomongin ke mereka ya? Mungkin dia banyak utang kali ya. Oh ya, kalau itu beda lagi ya, berarti kita harus lunasi utangnya ya. Lunasi utang, betul. Jadi kembali lagi itu masuknya mungkin ke dalam psikologis pernikahan, dia punya anak apa sebagainya ya. Artinya pada dasarnya orang tua itu bisa mendongeng. Oke, pada dasarnya Iya. siap Kak. Jadi janganlah kita terlalu memonoton, misalkan pengen saya kenal sama pendongeng A, pendongeng B, pendongeng C. Lalu kita pengen jadi pendongeng seperti A, B, dan C. Tidak bisa. Jadilah diri sendiri aja. Mendongengnya mau sekaku apapun, mau gagap lah bahasanya gitu ya. Silakan tuh mendongeng aja. Toh anak-anak akan menerima mendengarkan itu. Apalagi dia masa anak-anak ya. Mungkin kalau dia masa SD dia mulai kritis atau gimana, ya nanti kita bisa tangkapin dengan kritis, dengan bercanda atau sebagainya. Jadi seharusnya tadi tutup mata aja sama pendongeng Kamulana, pendongeng siapa, udah nggak usah dilihat itunya. Bacain, misalkan ya di searching atau di rumah udah punya buku, baca aja, mau datar kayak mau apa sebagainya. Karena goalsnya adalah bagaimana kita bisa dekat dengan anak. Wah nanti saya dongeng, anak saya nggak mungkin bisa menerima pesan saya nih. Enggak, pesan itu bonus gitu. Karena tujuannya adalah dekat gitu. Jadi kalau dia merasa saya udah dongengin tiap hari tapi anaknya nggak berubah-berubah, iya nggak apa-apa. Yang penting kan dia masih dekat sama kita. Itu yang utama ya. Kalau dia udah jauh, kita nggak bisa merubah dia, lebih sulit. Gitu. Iya. Jadi lebih baik meskipun kita udah dongengin terus masih belum berubah-berubah ya tetap aja terus aja. Toh ingat aja kita juga dulu pernah jadi anak. Gitu. Ya, betul. Toh kita juga masih manusia yang mungkin pengen ngerubah sifat buruk kita nggak bisa cepat gitu loh. Ada waktunya semuanya gitu. Jadi memang tujuannya yang penting dekat aja terus sama anak. Oke. Jadi sekaku apapun seharusnya sih nggak masalah itu. Nggak masalah ya. Oke. Berarti intinya mendongeng ini adalah membuat kita dekat sama anak. Betul. Mendekatkan orang tua sama anak. Oke. Nah Kak Maulana, kan kakak sering ditonton nih sama anak-anak. Pasti ada yang memfigurkan, aduh kayaknya aku pengen jadi pendongeng deh kayak Kak Maulana karena seru nih. Ada tips nggak sih Kak bagi anak-anak dan bagaimana caranya biar mereka bisa seperti Kak Maulana? Baik, gitu. Jadi gini, dongeng itu cuma salah satu media aja dari bagaimana anak-anak punya kemampuan. Gitu. Jadi artinya anak-anak jangan, dan orang tua mungkin kalau banyak di website atau di artikel-artikel dongeng adalah salah satu cara yang ampuh untuk dekat dengan anak sebagainya. Kayak lagi dongeng itu hanya salah satu. Kalau misalkan orang tuanya tadi misalkan nggak bisa dongeng sama sekali, tapi bisa main musik aja. Oke. Nggak bisa musik, bisa gambar, gambar aja. Nggak bisa apa-apa, silakan. Jadi jangan selalu terpatok dengan dongeng adalah mahal segala-galanya, tidak. Jadi siap. silakan aja sesuai dengan kemampuan dari orang tua, bagaimana punya kemampuan apa, duplikasikan saja ke anak. Gitu. Misalkan orang tuanya jago matematika ya, kenapa enggak dia? Banyak kok permainan-permainan matematika sifatnya mainan. Anaknya misalkan orang tuanya pekerjaannya bagian hal-hal yang gambar arsitek gitu ya, bisa kan dengan gambar, moga-moga aja. Jadi dikembalikan kepada orang tuanya gitu. Karena pada saat kita sedang bermain matematika, bermain gambar, itu sebenarnya ada cerita gitu. Nah, cerita itu bisa dibilang dongeng, bisa dibilang enggak. Yang penting kan dengan cerita itu kita bisa dekat sama anak. Gitu. Jadi anak-anak monggo aja punya kemampuan, bisa pendongeng, bisa main sulap, bisa menggambar, bisa menari, silakan aja, karena itu bakat yang itu udah dari Allah udah ngasih kemampuan itu, sayang kalau nggak dikembangin gitu. Oke. Apalagi kita patahin ya, karena kita nggak tahu kedepannya ya
bayangin aja misalkan ada Rudi, siapa yang memasak tuh Rudi Khairuddin ya? Rudi Khairuddin. Nah, siapa yang nyangka itu cuma masak-masak doang bisa jadi seorang koki yang terkenal gitu kan? Jadi misalkan cuma cukur rambut doang yang biasanya itu jadi terkenal, kan Rudi siapa Hartono misalnya. Rudi Hartono ya. Nah, bisa-bisa aja silakan aja. Gitu. Oh, berarti kembali lagi buat teman-teman dan orang tua semua di rumah, berarti mendongeng ini adalah salah satu media ya, dan kalau orang tuanya mungkin tidak terlalu jago dalam bercerita, bisa digantikan dengan media lain seperti mungkin bermusik atau mungkin menggambar dan media lain. Yang jelas dongeng itu adalah salah satu tools buat kita dekat sama anak. Oke, Kak Maulana, di tengah kondisi pandemi seperti ini yang Kak Maulana sering berhadapan sama anak-anak, mungkin apa sih Kak tips bagi orang tua menghadapi anak-anak yang belajar di rumah, yang ibunya menemani anaknya saat belajar biar lebih tercipta lah, lebih nyaman mereka. Mungkin Kak Maulana punya tips buat orang tua di rumah? Ya, jadi yang pertama adalah goals. Gitu. Goals, oke. Jadi goalsnya tuh mau kemana? Misalkan kalau dulu masih ada sekolah biasa ya, kamu harus naik kelas, gitu. Kamu harus ini. Hari ini saya suka bikin keponakan ya. Nah, udah usah belajar, udah pasti naik kelas. Oke. Apa gitu? Karena nggak ada sekolahnya tuh. Iya. Gitu. Nggak mungkin orang guru tiba-tiba nggak naik kelas, orang gurunya nggak terlibat langsung secara lapangan gitu. Berarti kan pasti harus naik kelas. Nah sekarang goalsnya apa? Kalau goalsnya anak itu harus cuma naik kelas doang, ya terlalu kecil gitu. Ini momentum bagaimana kita mendidik dari segi akhlak, dari segi keterampilan, kemampuan yang dia miliki. Gitu. Jadi itu orang tua harus punya goalsnya dulu. Kalau goalsnya kesaranya ke sana, pasti segenap cara akan kita lakukan. Karena apalagi di anak-anak usia dini ya 7 tahun ke atas ini, pada kita udah punya ngasih dia bekal itu, insya Allah bekal itu akan ke bawah terus. Gitu. Contoh misalkan Deddy Corbuzier, kita sama-sama tahu ya. Deddy Corbuzier itu mengenal sulap di usia 8 tahun. 8 tahun. Dan apa yang terjadi di puluhan tahunnya, di 10 tahunnya, 20 tahunnya, dia jadi pesulap yang luar biasa. Gitu. Jadi dia kecil udah punya bekal untuk bagaimana dia bisa bermain sulap. Hingga akhirnya sekarang dia berubah haluan, tapi setidaknya dari kecil tuh keterampilan itu gak diajarin di sekolah, gitu. Ya kan? Dia bisa main sulap. Mungkin kalau misalkan dia menggambar, ya udah fokus aja ke gambar. Kita nggak ada yang tahu nanti 10 tahun atau 20 tahun berikutnya dia bisa jadi penggambar yang luar biasa. Gitu. Jadi sekarang momentum yang udah nggak usah orang tua terbebani. Wah kamu kok nanti nggak naik kelas? Udah sekarang zamannya gratisan nih. Seharusnya ya. Gitu. Kalau ada sampai guru nggak naik kelas saya juga bingung. Kok bisa ya? Gitu. Dan sekarang juga seharusnya guru-guru udah belajar juga kan negara kita sama negara luar. Sekarang katanya ada juga yang raportnya nggak boleh merah. Anak harus naik kelas juga tetap gitu, dengan catatan-catatan gitu. Jadi seharusnya moga-moga aja gitu. Jadi lepas aja kita, waktunya momentum kita untuk memberikan bekal keterampilan akhlak kepada mereka. Ini waktunya gitu. Oke. Jadi pesan dari Kak Maulana yang jelas masa pandemi ini orang tua harus punya goals terlebih dahulu. Tujuannya apa ya? Jadi karena kalau nggak punya tujuan, ya jadi nggak ada semangat untuk orang tua mendidik anak-anaknya. Ditambah ya bener kata Kak Maulana, nggak mungkin nggak naik kelas ya, pasti semuanya naik kelas ya. Tinggal goals nih dari orang tua. Nah mungkin setelah orang tua nonton channel ini bisa diobrolkan dengan ayah atau bundanya, bunda, ayah, kira-kira selama pandemi kita punya goals apa ya untuk anak kita? Boleh nanti diomongin. Ya, oke. Kak Maulana, sudah kurang lebih hampir setengah jam nih kita 30 menit berbicara dan mendengarkan inspirasi dari Kak Maulana. Mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih dekat dan lebih kenal dengan Kak Maulana, nanti bisa subscribe di channel YouTube Kak Maulana di apa kan namanya? Kak Maulana, KAK Maulana. KAK Maulana, dan di IG Kak Maulana sama juga Kak Maulana juga. Nah, mungkin kalau mau undang boleh langsung Kak Maulana ya, ke IG-nya Kak Maulana. Oke, teman-teman. Cukup sekian wawancara kita dengan Kak Maulana. Pasti ya jadi inspirasi buat semuanya. Jadi semangat buat orang tua agar tetap dekat sama anaknya. Dan kita akan bertemu lagi di channel YouTube berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Maulana atas waktu dan tempat.
yang sudah memberikan kepada kami untuk mewawancarai Kak Maulana. Oke, teman-teman, sobat pintar semuanya, sampai ketemu di konten kita yang berikutnya bersama Revolusi Belajar dan tamu-tamu yang selalu menginspirasi. Sampai bertemu lagi. Sebelum kita tutup, Kak, boleh kita tagline kembali? Oke, Ya, siap. yel kita. Pokoknya wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Oke, Kak. Oke. Mau langsung latihan dulu atau wow, belajar jadi seru? Kok bisa? Bisa dong. Oke. Sekali aja kita coba ya. Ya. Oke. Wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Yeay, makasih Kak Maulana. Dadah teman-teman. Sampai bertemu lagi di channel konten kita berikutnya. Bye.